terdakwa pasti punya kepentingan, pasti punya target hukum tertentu. Sederhana saja, siapa yang kemudian mau dijatuhi hukuman mati, saya kira tidak ada. Jadi semua orang yang hadir di ruang sidang itu, wabil khusus terdakwa, pasti punya target. Kalaulah bebas murni dianggap tidak begitu realistis, maka paling tidak mereka akan bisa mendapatkan keringanan hukuman. Agar target hukum macam itu bisa dicapai, tentu saja wajar kiranya setiap terdakwa pasti akan menyusun strateginya masing-masing. Persoalannya, apakah strategi itu disusun oleh dalang tertentu atau bagaimana? Nah, menurut saya, masyarakat tadi dikatakan oleh Pak Samuel, pada masa awal-awal proses hukum ini tidak terlalu kemungkinan bahwa orang yang hari ini ditetapkan sebagai terdakwa semua adalah wayang yang mengikuti permainan yang sudah diskenariokan oleh sosok dalang. Tetapi akhirnya mereka tersadar bahwa masing-masing dari mereka, Rizal, Richard Eliezer, Kuat Maruf, mereka akhirnya sadar bahwa mereka berhadapan dengan pasal 340 yang dengan ancaman hukuman maksimal dan hukuman mati. Pada titik kesadaran itulah saya yakin betul tidak ada lagi loyalitas, tidak ada lagi solidaritas, tidak ada lagi kekompakan, tidak ada lagi istilahnya jiwa korsa. Tapi semua banting setir, berbalik 180 derajat menjadi SDM alias selamatkan diri masing-masing. Seberapa jauh kemudian dalang masih bisa memainkan perannya? Saya tidak begitu yakin bahwa dalang masih cukup powerful saat ini. Dia sudah kehilangan jabatannya, aksesnya terhadap harta juga barangkali sudah tertutup, hingga segala iming-iming maupun kemampuan dia untuk mengintimidasi terdakwa lainnya, apa sudah pupus secara signifikan. Baik, Mas Reza, saya tekankan sekali lagi, berarti Sambo, Ferdi Sambo yang diduga ini sebagai super powernya dalam hal ini, kemudian dalam proses peradilan ini artinya kekuatannya atau kemampuannya untuk menjadi dalang bisa dikatakan sudah mulai berkurang, atau bisa dikatakan nanti bisa kembali ke SDM lagi tadi, selamatkan diri sendiri masing-masing untuk terdakwa-terdakwa yang lain, Mas Reza. Polri sudah mengambil langkah yang luar biasa jitu. Dia copot Ferdi Sambo ini dari jabatan Kadif Propam. Polri copot orang ini dari jabatan Ketua Satgasus Merah Putih. Orang ini juga diberhentikan oleh Polri dari bintang 2-nya. Praktis orang ini sudah polos sepolos-polos. Manusia yang biasa sebiasa-biasanya. Tidak ada lagi sumber daya maupun para oknum yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengintimidasi terdakwa, mengintimidasi saksi, melakukan penyimpangan di sana. Jadi tidak ada lagi. Seiring dengan tangganya semua itu yang dilakukan oleh Polri. Itu semua yang saya katakan. Hari ini saya cukup yakin para terdakwa, termasuk mereka yang pangkatnya paling rendah sekalipun, tampaknya sudah memalingkan kepala dari Ferdi Sambo. Mereka sedang berfokus, berkonsentrasi untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Caranya bagaimana? Caranya yang paling mudah adalah membangun atribusi eksternal. Bahwa betapapun mereka bersalah, tapi ada pihak lain yang harus lebih disalahkan. Betapapun mereka harus bertanggung jawab, tapi ada pihak lain yang memikul tanggung jawab terbesar. Siapa gerangan itu? Tak lain adalah Ferdi Sambo. Dengan kata lain, ringkasnya, saya yakin seluruh terdakwa atau sebagian besar dari mereka hari ini memilih untuk mengeroyok Ferdi Sambo bersama-sama. Baik, ini termasuk Ricky Rizal yang pada saat kejadian juga menuruti perintah Ferdi Sambo, Mas Reza. Wajar lah. Kalau dulu mereka patuh, kalau dulu mereka manut pada perintah dalang, wajar. Karena mereka masih berstatus sebagai anggota kepolisian. Dan sang dalang adalah juga anggota kepolisian dengan bintang 2 di pundaknya. Kita tahu, di organisasi kepolisian ada yang namanya jiwa korsa. Pada satu sisi, jiwa korsa merupakan sumber potensi yang sangat positif bagi munculnya kekompakan, bagi identitas, bagi kerja maksimal personel kepolisian. Dan pada sisi lain, jiwa korsa yang menyimpang justru merupakan sumber energi yang sangat destruktif, yang justru bisa mencelakai siapapun yang posisinya, jabatannya, atau pangkatnya lebih rendah. Nah, kalau kemudian hari ini jiwa korsa itu kita asumsikan sudah sirna, kembali lagi. Orang-orang ini memposisikan diri mereka sebagai manusia biasa yang punya kepentingan lolos dari jerat pidana, yang punya kepentingan bahwa mereka mudah-mudahan tidak dipecat secara tidak hormat dari institusi tempat mereka bekerja. Baik, Mas Reza, terakhir singkat saja, bagaimana pula dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh Ferdi Sambo ini? Tapi di akhir-akhir Ferdi Sambo menyatakan, saya emosi, saya kelepasan karena
ulah atau pelecehan yang dilakukan oleh anak bapak dan ibu, yaitu Joshua. Ini pesan apa yang ingin disampaikan Sambo sebenarnya, Pak? Mas Reza? Apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan dengan Richard Eliezer pada dasarnya memiliki benang merah yang sama, yaitu layaknya grup conferencing, kesempatan bertemu dengan keluarga korban mereka manfaatkan untuk mengajukan permintaan maaf. Persoalannya ada perbedaan yang sangat nyata. Ketika Richard Eliezer menyampaikan permintaan maaf itu sifatnya unconditional, tanpa syarat, tanpa reserve, tanpa AIU dan seterusnya. Sementara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati itu sebaliknya. Permintaan maaf mereka adalah permintaan yang setengah hati. Sekarang, karena kedua belah pihak sama-sama mengajukan permintaan maaf, tentu mereka berpikir bahwa itu mudah-mudahan akan bisa mengurangi masa hukuman mereka, andaikan mereka divonis bersalah. Tapi hitung-hitungan di atas kertas, Richard Eliezer yang mengajukan permintaan maaf secara tulus, boleh jadi akan mendapatkan keringanan hukuman. Sementara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, karena permintaan maaf mereka sifatnya adalah setengah hati, maka saya tidak yakin bahwa mereka akan mendapatkan keringanan hukuman apabila nanti divonis bersalah oleh hakim. Baik, kita akan sama-sama melihat nanti bagaimana